Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Tanjung. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai pembangkit energi listrik. Video ini dibuat sebagai tugas pada mata kuliah pembangkit energi listrik. Untuk sumber referensi dan materi, saya dapatkan dari e-book Teknik Pembangkit Tenaga Listrik karya Haji Supari Muslim, jilid ketiga, bab 10. Bagi teman-teman yang sudah penasaran, langsung saja kita lihat pada video presentasi berikut ini. Let's go! Oke, pembahasan kita pada kali ini adalah transformator daya, switchgear, relay proteksi, eksitasi, dan kontrol sistem. Yang pertama kita membahas transformator daya atau transformator tenaga. Transformator tenaga adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya dengan frekuensi yang sama. Dalam operasi umumnya, transformator tenaga ditanahkan pada titik netralnya sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan atau proteksi. Sebagai contoh, transformator 150 kV per 70 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 150 kV dan transformator 70 per 20 kV ditanahkan dengan tahanan di sisi netral 20 kV-nya. Transformator yang telah diproduksi terlebih dahulu melalui pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang pertama kita membahas klasifikasi transformator tenaga. Transformator tenaga dapat diklasifikasikan menurut sistem pemasangan dan cara pendinginannya. Yang pertama, menurut sistem pemasangan, ada pemasangan dalam dan ada pemasangan luar. Menurut sistem pendinginan, dibedakan atas dua. Yang pertama, fungsi dan pemakaian, di mana ada transformator mesin untuk mesin-mesin listrik. Yang kedua, transformator gardu induk. Yang ketiga, transformator distribusi. Dan bagian yang keduanya yaitu kapasitas dan tegangan. Yang kedua, cara kerja dan fungsi tiap-tiap bagian transformator. Suatu transformator terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, bagian utama terdiri atas inti besi, berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas dalam kurung sebagai rugi-rugi besi yang ditimbulkan. Yang kedua, kumparan transformator. Beberapa lilitan kawat berisolasi membentuk suatu kumparan dan kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lainnya dengan menggunakan isolasi padat seperti karton, pertinak, dan lain-lain. Yang ketiga, kumparan tersier. Fungsi kumparan tersier diperlukan adalah untuk memperoleh tegangan tersier atau untuk kebutuhan lainnya. Untuk kedua keperluan tersebut, kumparan tersier selalu dihubungkan delta atau segitiga. Yang keempat, kita membahas minyak transformator. Sebagian besar dari transformator tenaga memiliki kumparan-kumparan yang intinya direndam dalam minyak transformator, terutama pada transformator tenaga yang berkapasitas besar. Karena minyak transformator mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau disk sirkulasi dan juga berfungsi pula sebagai isolasi atau memiliki daya tegangan tembus yang tinggi sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Minyak transformator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan isolasi tinggi, penyalur panas yang baik, berat jenis yang kecil sehingga partikel-partikel dalam minyak dapat mengendap dengan cepat. Yang ketiga, viskositas yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi dan memiliki kemampuan pendinginan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada titik nyala yang tinggi dan tidak mudah menguap yang dapat menimbulkan bahaya. Yang selanjutnya tidak merusak bahan isolasi padat, dan yang terakhir sifat kimia yang stabil.
Berikut adalah tabel spesifikasi minyak transformator baru. Selanjutnya kita akan membahas busing. Hubungan antara kumparan transformator ke jaringan luar melalui sebuah busing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Yang keenam, kita membahas tangki dan konservator. Pada umumnya, bagian-bagian dari transformator yang terendam minyak transformator berada atau ditempatkan di dalam tangki. Untuk menampung pemuaian pada minyak transformator, pada tangki dilengkapi dengan sebuah konservator. Berikut adalah gambar pada transformator. Bisa teman-teman lihat, ada bagian-bagian pada transformator. Yang pertama, ada tangki atau main tank, ada busing, tap changer, kipas angin atau fan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berbicara mengenai peralatan bantu pada transformator. Yang pertama adalah pendingin. Media yang digunakan pada sistem pendingin dapat berupa udara, gas, minyak, dan air. Sistem pengalirannya atau sirkulasi dapat dengan cara yang pertama alamiah atau natural, yang kedua dengan tekanan atau paksaan. Yang kedua, kita membahas tentang tap changer atau perubahan tap. Adalah berubah perbandingan transformator untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder sesuai yang diinginkan dari tegangan jaringan primer yang berubah-ubah. Tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban atau on load, dan bisa juga dalam keadaan tidak berbeban atau offload, tergantung jenisnya. Yang ketiga, kita membahas tentang alat pernafasan. Karena adanya pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, maka suhu minyak akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Yang keempat, indikator. Untuk mengawasi selama transformator beroperasi, maka perlu adanya indikator yang dipasang pada transformator. Indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada indikator suhu minyak, indikator permukaan minyak, indikator sistem pendingin, dan indikator kedudukan tap. Yang ketiga, kita membahas tentang peralatan proteksi pada transformator. Yang pertama ada relay buhol. Adalah relay alat atau relay yang berfungsi mendeteksi dan mengamankan terhadap gangguan trafo yang menimbulkan gas. Timbulnya gas dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, hubung singkat antar lilitan pada atau dalam fasa, hubung singkat antar fasa, hubung singkat antar fasa ke tanah, busur api listrik antar laminasi, dan busur api listrik karena kontak yang kurang baik. Yang kedua ada relay tekanan lebih atau shaded pressure. Berfungsi hampir sama seperti relay buhol. Fungsinya adalah mengamankan terhadap gangguan di dalam transformator. Bedanya, relay ini hanya bekerja oleh kenaikan tekanan gas yang tiba-tiba langsung mentripkan pemutus tenaga atau PMT. Selanjutnya ada relay diferensial. Berfungsi mengamankan transformator terhadap gangguan di dalam trafo, antara lain adalah terjadinya flashover antara kumparan dengan kumparan, kumparan dengan tangki, belitan dengan belitan di dalam kumparan, atau kumparan lainnya. Yang keempat, kita membahas tentang relay arus lebih. Berfungsi mengamankan transformator arus yang melebihi dari arus yang diperkenankan lewat dari transformator tersebut. Dan arus lebih ini dapat terjadi oleh karena beban lebih atau gangguan hubung singkat. Yang kelima ada relay tangki tanah. Alat ini berfungsi untuk mengamankan transformator bila ada hubung singkat antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan pada transformator. Selanjutnya ada relay hubung tanah.
Fungsi alat ini adalah untuk mengamankan transformator jika terjadi gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai switchgear. Yang pertama yaitu vacuum interpreter. Beberapa peralatan pengaman pada sistem pembangkitan tenaga listrik antara lain adalah vacuum interpreter, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berdasarkan isolasi yang digunakan, switchgear dibedakan atas dua. Yang pertama, gardu induk dengan isolasi gas atau yang biasa dengan kita kenal JIS, dan yang kedua yaitu gardu induk dengan isolasi udara seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai relay proteksi. Relay adalah sebuah alat yang bekerja secara otomatis mengatur atau memasukkan suatu rangkaian listrik atau rangkaian trip dan alarm akibat adanya perubahan rangkaian yang lain. Relay proteksi adalah suatu relay listrik yang digunakan untuk mengamankan peralatan listrik terhadap kondisi abnormal. Relay proteksi pembangkit adalah suatu relay proteksi yang digunakan untuk mengamankan peralatan-peralatan listrik seperti generator, transformator utama, transformator bantu, dan motor-motor listrik pemakaian sendiri suatu pembangkit listrik. Yang dimaksud dengan perangkat sistem proteksi adalah relay, circuit breaker atau PMT, disconnecting switch atau DS, trafo tegangan atau potential transformator, trafo arus atau current transformator, baterai, pengawatan, atau wiring. Fungsi dan peranan relay proteksi adalah untuk mengamankan operasi peralatan pembangkit dari kecelakaan atau kerusakan yang fatal. Pembahasan kita yang keempat mengenai sistem eksitasi adalah sistem mengalirnya pasokan listrik DC sebagai penguatan pada generator listrik sehingga menghasilkan tenaga listrik dan besar tegangan output tergantung pada besarnya arus eksitasi. Sistem eksitasi pada generator listrik terdiri dari dua macam. Yang pertama, sistem eksitasi dengan menggunakan sikat atau brush excitation. Yang kedua, sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless excitation. Yang pertama ada sistem eksitasi dengan sikat. Sumber tenaga listrik berasal dari sumber listrik yang berasal dari generator arus searah atau DC atau generator arus bolak-balik AC yang disearahkan terlebih dahulu dengan menggunakan rectifier. Yang kedua ada sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless excitation. Penggunaan sikat atau slip ring untuk menyalurkan arus eksitasi ke rotor generator mempunyai kelemahan karena besarnya arus yang mampu dialirkan pada sikat arang relatif kecil. Untuk mengatasi keterbatasan sikat arang pada generator pembangkit menggunakan sistem eksitasi tanpa menggunakan sikat atau brushless excitation. Sebagai contoh, pada PLTU menggunakan tipe MEC-3200. Bagian-bagian dari sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless excitation pada PLTU adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pilot exciter, yang kedua ada rotating rectifier, yang ketiga ada AC rectifier, yang keempat ada permanent magnet generator yang terbagi menjadi dua yaitu magnet permanen, yang kedua stator. Yang kelima ada field circuit breaker, ada voltage output, voltage adjuster, cross current compensator, dan manual voltage regulator. Pembahasan kita yang terakhir mengenai unit AVR, Automatic Voltage Regulator atau sistem kontrol. Yang pertama, sistem pengoperasian. Unit AVR atau Automatic Voltage Regulator berfungsi untuk menjaga agar tegangan generator tetap konstan. Dengan kata lain,
Generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang stabil, tidak terpengaruh pada perubahan beban yang selalu berubah-ubah, dikarenakan beban sangat mempengaruhi tegangan output generator. Prinsip kerja dari AVR adalah mengatur arus penguatan atau eksitasi pada exciter. Bagian-bagian pada AVR yang pertama ada sensing circuit, comparative amplifier, amplifier circuit, automatic manual changeover and mix circuit, limited circuit, pass synchronizing circuit, thyristor fairing circuit, damping circuit, unit thyristor, MEL atau minimum excitasi limiter, dan automatic follower. Berikut adalah video presentasi mengenai pembangkit energi listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.